Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1, saya Afifah Cintanya Vida Juwita, nomor absen 3. Saya Audi Mega Kartikasari, nomor absen 10. Kami akan mempresentasikan ujian praktik fisika dengan judul Percobaan Hukum Archimedes menggunakan telur untuk mengetahui posisi telur di dalam air, apakah tenggelam, melayang, atau terapung, bersama guru pembimbing Ibu Fitri Mukti Wijayanti. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui hubungan gaya ke atas atau gaya Archimedes dengan massa jenis zat cair yang dipindahkan. Landasan teori yang digunakan, yang pertama, hukum Archimedes yang berbunyi, jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang tergesa oleh benda tersebut. Rumus prinsip hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho dikalikan G dikalikan V, dengan keterangan Fa adalah tekanan Archimedes, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah gaya gravitasi, dan V adalah volume benda tercelup. Berikutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. 1. Pengaduk, 2. Air mineral, 3 sendok garam halus, 4 3 buah telur, dan yang terakhir 3 gelas transparan. Langkah-langkah percobaan. 1. Masukkan air ke masing-masing gelas sampai setengah tinggi gelas. 2. Masukkan 1 sendok garam ke gelas 2. 3. Masukkan 2 sendok garam ke gelas 3. 4. Aduk perlahan sampai garam larut. 5. Masukkan 1 telur pada masing-masing gelas. Dan yang terakhir, amati posisi telur di dalam air. Berikut adalah video praktikum hukum Archimedes. Bahan yang dibutuhkan ada air mineral, 3 gelas transparan, garam halus, dan 3 butir telur. Yaitu tuang air ke masing-masing gelas dengan ukuran yang sama. Memberi garam halus pada kelas kedua dan kelas ketiga, sedangkan pada kelas pertama tidak diberi garam halus. Masukkan 1 sendok makan garam halus pada gelas kedua, kemudian 2 sendok makan pada gelas yang ketiga. Aduklah garam sampai larut semua. Masukkan telur pada gelas pertama. Masukkan 1 telur pada gelas kedua. Dan 1 telur pada gelas ketiga. Di sini dapat kita lihat dengan jelas perbedaannya. Pada gelas pertama tidak diberi tambahan garam, sehingga massa jenis air tidak mengalami pertambahan, yang mengakibatkan telur tenggelam di dasar air. Sedangkan pada gelas kedua diberi garam sebesar 1 sendok makan. Hal ini mengakibatkan massa jenis air mengalami pertambahan, sehingga telur melayang dikarenakan massa jenis air dan massa jenis telur sama. Gelas ketiga. Pada gelas ketiga dapat kita lihat bahwa telur mengapung di atas air. Hal ini dikarenakan diberi tambahan 2 sendok makan garam, sehingga menyebabkan massa jenis air lebih besar dibanding massa jenis telur. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil
Pada gelas pertama, posisi telur di dalam air adalah tenggelam. Hal ini dikarenakan pada gelas pertama tidak diberi tambahan garam, sehingga tidak ada pertambahan massa jenis air yang mengakibatkan massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Pada gelas kedua, posisi telur di dalam air adalah melayang. Hal ini dikarenakan pada gelas 2 diberi tambahan 1 sendok garam yang mengakibatkan pertambahan massa jenis air, sehingga massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Pada gelas ketiga, posisi telur di dalam air adalah mengapung. Hal ini dikarenakan pada gelas ketiga diberi tambahan garam sedikit lebih banyak, sehingga terdapat pertambahan massa jenis air yang lebih banyak pula, yang mengakibatkan massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air. Dari percobaan diperoleh kesimpulan, pada gelas 1, posisi telur di dalam air adalah tenggelam. Hal ini dikarenakan massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Pada gelas 2, posisi telur di dalam air adalah melayang. Hal ini dikarenakan massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Dan yang terakhir, pada gelas 3, posisi telur di dalam air adalah mengapung. Hal ini dikarenakan massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.